Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar, NIM saya 43123010-422. Saya akan menjelaskan dan meringkas yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia saat masa pandemik COVID-19. Banyak yang mengeluhkan kondisi pasar retail anjlok pasca COVID melanda. Pedagang Tanah Abang adalah sebagian orang yang merasakan dampaknya. Kami mewawancarai beberapa pedagang baju di Tanah Abang untuk mengonfirmasi kelusuan ekonomi pasar offline yang terjadi. Pasar sekarang kayaknya lebih sepi ya daripada tahun kemarin. Sepi bang, Semenjak ada corona tuh sepi. kondisi pasar sih santai, tapi alhamdulillah masih ada laris-laris. Karena pengunjungnya lebih kurang gitu, jadi pendapatannya sekarang jauh banget turun. Lebih baik tahun lalu daripada sekarang. Ya kadang laris, tapi nggak sebanding sama laris-laris yang dulu. Di sini ada fenomena pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia saat masa pandemi COVID-19 telah mengalami pergeseran ke kanan menjadi AD2 yang telah mempercepatkan proses ekspor-ekspor dan membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Di tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -2,07%. Tetapi dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 sampai 2021 menembus zona ekspansif. Dan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%, yang tertinggi sejak 2014. Permasalahannya, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Kebijakan pertanian menganggap sektor pariwisata dan turunannya, sektor transportasi, dan sektor pengangguran sebagai sektor ekonomi nasional yang paling terdampak pada tahun 2020. Kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 58,75%, yang dominan memegang peranan dalam mendukung angka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mengalami kontraksi minus 2,51%. Pulau Kalimantan mengalami kontraksi minus 2,27%. Pulau Sumatera mengalami kontraksi minus 1,19%. Dan yang terparah adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi minus 5-01%. Pemerintah telah melakukan tindakan untuk mempercepat belanja dan mengambil kebijakan fiskal dan moneter untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang telah terdampak oleh pandemi COVID-19 Dan pemecah masalahnya, yang pertama, strategi pemulihan ekonomi. Berbagai negara semasa pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak keterbatasan dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi yang dapat mengancam kesejahteraan. Yang kedua, strategi Indonesia dalam membangkitkan perekonomian nasional pasca COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan di Indonesia, termasuk ekonomi. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau bisa disebut PEN. Apa itu PEN? Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian nasional dan global, terutama pada triwulan 2 tahun 2020. Pemerintah mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, yang harus didukung oleh pemerintah daerah. Dan kesimpulannya, dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional adalah bahwa pandemi ini telah mempengaruhi sektor-sektor ekonomi secara negatif yang diakibatkan oleh melemahnya daya konsumtif masyarakat, pemberlakuan PSBB, dan terjadinya PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian.
Saran dari saya, pemberian dana bantuan dalam beberapa kategori peningkatan belanja negara yang ditunjuk untuk usaha menengah ke bawah. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya ringkas. Mohon maaf bila ada kata salah sedikit atau besarnya, kecil atau besarnya, kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.